Kita sekarang buka modulnya. Kalian siapkan juga modulnya ya. Integral ke halaman terakhir ya. Sudah luas. Integral. Nah, ini dia ya. Oke. Terakhir kalian mengerjakan latihan 4 yang gambar ini ya. Yang nomor 1 ya. Nah, nomor 2, 3, 4 ini yang belum. Oke. Ini udah mentok ya, habis nih halamannya. Oke, sekarang kita akan membahas yang ini dulu. Latihan 4 nomor 1 ini apakah ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Yang J ini nggak usah dikerjakan ya, yang J dibuang aja, ini salah fungsinya saya. Silakan. Yang ini deh, siapa tahu ada yang mau ditanyakan nih. Yang G, H, K, L. Silakan. L, Bu, L. Yang L. Oke. Kita ini aja ya, bentar. Saya buka Word aja biar lebih lega tempatnya. Sebelah IPS 3. Integral luas. Latihan 4. Nomor 1. L. Saya copy dulu soalnya ya. Yang L. Cropping dulu. Nah, saya pindah ke sini. Ke Word kita. Duh, gambarnya sebentar, aduh. Di sini aja. Ini 2 nanti. Ini geser rata kiri. Oke. Yang L gambarnya ini tadi. Oke. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini kalian harus perhatikan dulu, yang perlu diperhatikan adalah nih. Sebelah kirinya arsiran, angka berapa? 0. Sebelah kanannya arsiran, angka berapa? Angka 6. Kemudian di atasnya arsiran, itu hanya ada 1 garis, apa 2 garis? Oh, ternyata kok di sini ada 2 garis. Oh, berarti di sini harus dipotong. Gitu ya. Di bawahnya arsiran 1 garis ya. Nah, berarti ini harus dipotong nih. Cari dulu X-nya di sini. Caranya gimana? Kita harus mencari titik potongnya adalah, saya tulis di sini. Tentukan titik potong. Salah. Menentukan batas integral atau perpotongan antara garis atau kurva ya. Nah, berarti kita cari Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Nah, kita bikin Y1 sama dengan Y2. Y1-nya mana, Bu? Terserah kalian, mau yang kalian ambil sebagai Y1 itu yang akar atau yang min X plus yang linear atau yang akar ya. Y1 sama dengan Y2. Y2. Nah, kemudian kita masukkan nih min X plus 6, min X plus 6, min X plus 6 sama dengan yang akar X. Nah, kemudian kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas semua aja ke kanan ya. Jadi ini menjadi 0 sama dengan X, kemudian plus akar X, plus akar X min 6 jadinya. Nah, kemudian kita faktorkan nih. Bu, kalau memfaktorkan X pangkat 1 jadinya gimana? Kalau pangkat 2 kan jadi X kali X. Nah, X itu kan pangkat 1. Berarti dipecah dia menjadi pangkat setengah kali pangkat setengah ya. Berarti dia menjadi akar X
kemudian faktornya 6, ini titik-titik ya, kemudian dikali akar X lagi, titik-titik, sama dengan 0 nih, kita faktorkan ya. Nah, kita tinggal memfaktorkan min 6 nih. Faktornya min 6 itu adalah, kalau enggak 6 dikali min 1, ya min 6 dikali 1, atau 3 dikali min 2, atau min 3 dikali 2. Nah, kita tinggal, min 3 ya, kali 2. Kita tinggal mencari yang cocok nih. Supaya dijumlahkan itu ketemu plus 1. Berarti yang ini nih. Jadi, plus 3 sama dikali min 2 ya. Nah, kita masukkan di sini nih. Berarti di sini adalah plus 3, yang di sini adalah min 2. Min 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, berarti kita kerjakan satu-satu nih. Akar X plus 3 itu sama dengan 0. Ini sama dengan 0, berarti dari sini kita dapat akar 3 sama dengan min 3 ya. Akar 3 itu sama dengan min 3. Kemudian dikuadratkan ya, kuadratkan kedua ruas, berarti kita dapat X sama dengan 9. Dah. Kemudian kita kerjakan yang kedua nih, akar X min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindah ruas 2-nya, berarti akar X sama dengan 2. Akar X sama dengan 2. Kuadratkan kedua ruas, berarti X sama dengan 4 ya. Nah, kita dapat 2 nilai X. Nah, di sini batasnya adalah 6 sampai 6, berarti 9 nggak mungkin ya. Tidak mungkin, yang kita ambil adalah yang 4. Nah, ini tidak mungkin, karena melebihi tidak mungkin. Oke, kebalik. Tidak mungkin. Karena melebihi batas arsiran ya. Nah, yang mungkin adalah yang ini 4. Yang mungkin ya udah nggak usah ya. Kemudian setelah itu baru kita menghitung integralnya, ini jadi L1, ini jadi L2 gitu ya. Nah, berarti integralnya adalah luasnya, batasnya dari L sama dengan integralnya yang L1 itu dari 0 sampai 4 ya batasnya ya. Fungsi yang kita integralkan adalah fungsi yang lengkung ini ya. Fungsi yang lengkung itu yang mana? Yang akar ya, gitu. Maka di sini kita masukkan yang akar X. Akar X ke sini. Dx. Ditambah, kenapa ditambah, Bu? Karena kan ini L1, kemudian ada L2. Karena kita menghitung dari 0 langsung ke 6 itu nggak bisa. Karena nanti keputus ya, di sini ada 2 fungsi, kita bingung nanti yang mau diintegralkan yang mana. Maka kita harus pisah, kita hitung satu persatu. Kemudian yang kedua adalah integral batasnya dari 4 sampai 6 ya. Ini adalah 4, batas atasnya adalah 6. Fungsi yang kita integralkan adalah yang min X plus 6. Nah, sampai ini apakah jelas cara menentukan integralnya? Paham ya? Jangan dikurang ya, jangan Y1 dikurangi Y2. Kenapa? Karena dia bukan atas bawah. Kalau yang dikurang itu kalau misalnya kalian ketemu gambar seperti ini. Nah, ini ya, misalnya yang ditanya adalah luasan daerah ini. Ini berarti, ini misalnya di sini, ini Y1, ini Y2. Berarti Y1 dikurangi Y2 ya. Ini yang tinggi siapa, dikurangi yang rendah siapa. Kalau yang ini, garis yang misalnya ini Y1, ini Y2. Y2 itu tidak di atasnya Y1 saat di arsiran, gitu ya. Kalau Y2 dikurangi Y1, nanti kalian yang dihitung di sini. Gitu ya. Karena Y2 itu pas di atasnya Y1. Gitu ya. Oke, paham ya? Ya, sekarang kita lanjutkan. Dihitung sekarang. Berarti
Integral akar X. Akar X itu adalah X pangkat setengah ya. Maka integralnya adalah jadi 1 dibagi 3/2 ya. Saya copy dulu kurung sikunya. Kurung siku. Berarti di sini menjadi 1 dibagi 3/2 nih. 3/2. 3/2. Nah, 3/2, kemudian X-nya pangkatnya 3/2. Oke, batasnya 0 sampai 4. Kemudian ditambah, sekarang integral yang min X plus 6. Integralnya adalah, saya ini lagi, integral dari min X, itu A-nya adalah min 1. Berarti min 1 per, N-nya 1 ya, berarti di sini 1 plus 1 jadi 2, kemudian X-nya pangkatnya 2. Pangkatnya aja loh. Nah, kemudian integral dari 6 itu adalah plus, apa Bunga? Integral dari 6? 6x. 6x. Pokoknya kalau konstanta itu langsung tambahkan X-nya di belakangnya. Ini batasnya dari 0 sampai 6. Nah, ya udah tinggal dihitung nih. Sama dengan, ini jadi 2/3 ya. Jadi 2/3. Nih, 2/3. 2/3. Kemudian ini 4-nya substitusi ke sana nih. Dikali ini 4. Oh, ini kurungnya nggak usah. Kurungnya di sini aja. 4 pangkat 3/2. Kemudian dikurangi 0 ya. 2/3 kali 0. Ini saya tulis dulu deh, biar kalian benar-benar paham. Ini jadi 0 ya. Batas bawahnya ini kita substitusi ke sana. Kemudian ini bagian yang depan dulu. Kemudian plus. Nah, sekarang yang bagian kedua. Bagian yang ini ya. Kok kayaknya nggak cukup. Ya udah, ini saya enter ke bawah aja biar nggak kepanjangan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Berarti ini. 6-nya dulu substitusi ke sana. Ini saya kasih ini deh. Copy aja ya. Copy. Masuk ke sini, tutup kurung, dikurangi. Nah, begini. Tutup kurungnya kurang. Oke. Nah, begini. Ini masuk pertama adalah yang 6, yang atas dulu ya, batas atasnya dulu. Kita substitusi. Kemudian baru yang 4 masuk ke sana nih. Ini 4. Nah, kemudian tinggal dihitung nih. Sama dengan 4 itu ya udahlah, saya copy dulu ya. Nih. Gini caranya. Nggak usah dikurung ya. Nah, 4 itu kita jadikan 2/2 ya. Ini kita jadikan 2/2. 2/2. Nah, kemudian dikurangi 0 ya. Yang ini 0 nih, karena 0 dikali berpangkat itu selalu 0. Nggak usah ditulis ya. Kemudian plus, sekarang yang bagian, yang bagian sini. 6 pangkat 2 dulu, 36 dibagi 2 berapa? 18 ya? Min 18. Kemudian plus 36. Min 4 pangkat 2 itu 16. 16 dibagi 2 itu min 8. Kemudian yang ini ada kurungnya ya. Kurung lagi nih. Ini gini aja ya. Nggak usah deh. Kebanyakan kurung. 6 dikali 4 adalah plus 24. Tutup kurung. Nah, sekarang kita tinggal ngitung nih.
Ini coretannya saya buang ya, biar nggak ribet. Nah, kemudian 2 pangkat ini bisa dicoret nih ya, 2 sama ini. Berarti tinggal 2 pangkat 3 ya, jadi 8 ya. Jadi 8 kali 2, jadi 16/3 ya, saya copy dari sini aja. 16/3. Ya, kemudian ini 18, ini kurungnya buat apa ya? Enggak ada ya? Sebentar. Ada deh. Kok saya pusing ya? Kurungnya kebanyakan nih. Nah, gini ya. Oke, yang ini itu 18 ditambah 18. 18 karena 36 dikurangi 18 ya. Kemudian ini 24 dikurangi 8 itu adalah berapa Bunga? 24 dikurangi 8. 16 ya? 16, Bu. 16 dikali min, jadi min 16 ya? Benar nggak nih? Saya ngitungnya. Benar ya? Sama dengan, nah 18 dikurangi 16 itu adalah 2. Kemudian ditambah 16/3 itu adalah 5/3 ya. 5/3. Saya copy dari sini. 1/3. Nah, ya udah jawabannya adalah 7/3 ya. 7/3. Belum pindah. Nah, satuan luas. Begitu. Apakah jelas cara mengerjakan soalnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini dari sini tadi ya. Gambarnya kita potong, ya kan? Karena kenapa harus dipotong, Bu? Kalau kita menghitung langsung dari 0 sampai 6 bisa nggak? Nggak bisa. Karena di sini ini ada pertemuan 2 grafik ya. Nanti kalau dari 0 sampai 6 kalian mau mengintegralkan yang mana? Kalau dikurang juga salah. Kalau dikurang itu konsepnya harus atas bawah ya. Harus kayak gini. Kalau semuanya di atas cuman ada di samping kiri kanan ya dia harus dipisah. Itu ya catatannya ya. Kemudian cara mencari batas integral itu selalu Y1 sama dengan Y2 ya. Nanti ketemu batas integralnya kalau di soal belum ada gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang gambarnya nggak ada. Kalau gambarnya ada kan berarti kita tinggal melihat daerah mana yang akan diintegralkan gitu ya. Nah, sekarang kalau gambarnya nggak ada, berarti nomor berikutnya ya. Nomor selanjutnya. Nah, ini nomor 2. Nomor 2, nah ini langsung aja nih yang A ya. Sebentar saya copy aja, kita pindah ke ini supaya kalian mahir. Supaya tempatnya lebar. Nomor 2, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh. Nah, ini yang A ya. Yang A itu ini. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini nih, Bu, kan ini batas integralnya udah ada 1 sampai 4. Apakah harus menggambar grafiknya? Nggak harus ya. Nah, kalau tanpa gambar, gimana caranya? Nah, ini kan batasnya udah ada. Kita langsung masukkan ke sini aja. L sama dengan nih. Nah, saya copy ya. Masukkan ke sini. Karena kan fungsinya juga cuma 1. Jadi kita gampang nih. Ini 1 sampai 4 nih. Kemudian siapa yang diintegralkan ya X pangkat 3 ini. Gitu. Kita masukkan ke sini ya. Nah, seperti itu dx. Ya udah, ini tinggal dihitung, itu selesai. Paham ya caranya? Jadi nggak harus kalian gambar. Kalau kalian memang udah paham, oh ini pasti yang ditanya yang ini nih, gitu. Nggak usah digambar, nggak apa-apa. Nanti coba kita cek dengan gambar ya, apakah benar. Nah, ini kita integralkan, X pangkat 3 diintegralin apa jadinya? Tobias, integral dari X pangkat 3 apa Tobias? X pangkat 3 Tobias.
Ini 1 sampai 4 ya. X pangkat 3 nih. Mana Tobias ya? Tobias? Kamu di mana? Bukannya tadi Ibu agak nge-lag ya, Bu. Oh, Putus-putus oke. banget, Bu. Jadi nggak kedengeran ya suaranya ya? Hmm. Sekarang udah jelas? Udah, Bu. Udah. Oke. Tobias. Bu, Tobias? Tobias juga nggak. Oh, Tobias juga nge-lag. Sesama nge-lag. Oke. Gara. Gara. Kamu dengar suara Ibu? Ya Bu, nggak Bu, saya nge-lag Bu. Kamu nih. Integral dari X pangkat 3 apa, Garas? Halo. 1 per Kenapa Bu? integral dari X pangkat 3. Nih, kamu integral ini. 1/4 X pangkat 4 Bu. X pangkat 4. Oke, ini kok nggak mau pindah. Ini 1/4 Yoi. ya. X pangkat 4. 4. Oke, kemudian disubstitusi ya. 4-nya dulu masuk ke dalam. 4 pangkat 4 berapa? Gara. Bentar Bu, hitung dulu. Oke, udah. Sambil nunggu kamu ngitung, saya tulis dulu di sini ya. Ini nggak usah dikasih kurung deh. Ini pertama 4 dulu nih. Yang disubstitusi ya. Dikurangi, sekarang yang 1. Nah, Bu, mau ya, nanya Bu, apa? itu X3/2 dari mana Bu ya? Sedangkan X3. pangkatnya kan X pangkat 3 Bu. Mana 3/2? Oh ya maaf Bu. Oke, tadi belum saya hapus soalnya Gara belum jawab tadi. Ya, tadi kan kopian dari atas ini, Dino ya. Iya Bu, ya. Oke, Garas sudah ketemu? Kok Garas? Sudah Bu. Oke, berapa? 4 pangkat 4 itu 256 Bu. Oh, dibagi 4? 4. Iya. Iya, kamu iya-iyanya nggak yakin. Kan gini, Garas nih. Berapa Kok Garas mulu sih? Gara. Soalnya tadi barusan ngajar Garas. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 1. Ya udah 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3, 64 kan? 16 kali 4 Iya Bu, ya? iya Bu. Iya Bu. Nah, dikurangi 1/4. Kurangi 1/4. Nah, perhatikan kayak kalau kalian dapat seperti ini jangan dikali 4 ya, samakan penyebutnya atau 64-nya itu kita jadikan 63 4/4. 4/4. Jadi satunya itu kita jadikan angka pecahan. Kemudian dikurangi 1/4. Ya udah, jadinya 63. 4/4-nya dikurangi 1/4 jadi 3/4 gitu ya. 3/4. Jangan sekali-kali kalian kali 4. Satuan luas. Apakah paham? Bu, kayaknya putus-putus lagi, Bu. Oke. Sekarang udah jelas? Udah. Masih nge-lag dikit Bu. Oh, masih nge-lag ya. Ngelek-ngelek suaranya. Oke. Jadi gini, kalau kalian ketemu soal seperti ini nih, hitungan seperti ini ya, jangan dikali 4. Putus-putus lagi, Bu. Allah. Halo, saya udah kembali. Suaranya masih ngelek-ngelek. Masih ngelek-ngelek Bu dikit Bu. Kok kamu dengar ya? Rada ragu saya. Oke, tadi sampai mana ya? Nih. Ya, nih. Tadi saya mau jelasin nih. Kalau kalian dapat hitungan 64 dikurangi 1/4, jangan pernah dikali 4 ya. Oke. Tapi disamakan penyebutnya atau di 64-nya itu kita pecah. Jadi 63 ditambah 4/4 gitu ya. Jadi kita ambil satunya, kita jadikan 4/4. Kenapa jadikan 4/4, Bu? Supaya 4/4 ini bisa dikurangi dengan 1/4 gitu ya. Nah, yang utuh, yang bulat ini 63 kita tulis aja 63. Kemudian 4/4 kita kurangi 1/4 jadi 3/4 gitu ya.
Paham? Bu, maksudnya 4/4 itu awalnya dari 1/1 dulu ya, Bu? Terus disamain Betul, sama betul. penyebut. Ya, jadi 64 itu kita jadikan 63 ditambah 1/1 gitu. Oke, terus satunya itu kita jadikan 4/4 karena temennya adalah 1/4 gitu ya, Bunga ya? Ya, Bu, maksudnya. Oke, supaya cepat. Kalau misalnya menyamakan penyebutnya kan rada susah ya, karena 64 kan besar tuh hitungannya. Supaya lebih mudah aja ngitungnya. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Apakah masih ada yang mau bertanya nih? Soal nomor 2A nih? Enggak ya? Oke, jadi kita nanti banyakin belajar mengerjakan luas daerah tapi tanpa gambar, tapi benar gitu ya. Nah, kayak yang ini nih. Yang B juga ya, ini langsung aja diintegralin nih. Karena batasnya udah jelas ya. Batasnya itu udah jelas di soal. Jadi, ya udah batas itu yang kita pakai. Jadi, nih. Berarti tanpa gambar lagi ya. Tanpa gambar. Menggambar. Oke, berarti luasnya adalah, saya copy aja dari sini nih. Luasnya adalah integral, batasnya 1 sampai 4 lagi. Fungsi yang diintegralkan langsung aja nih. Nanti kalau ketemunya minus, langsung aja dimutlakin ya. Kalau misalnya nanti ternyata gambarnya ada di bawah sumbu X ya. Nah, ini kita integralkan. Pokoknya kalau hasilnya minus, pasti dia di bawah sumbu X wilayahnya. Karena luas itu kan nggak mungkin minus. Sama dengan, nah sekarang kita integral ini. Integral dari 4X apa? Laras. Mana Laras? Laras. Ya, Bu. Integral 4X apa? Setengah 4 pangkat setengah. Setengah. 4/2 kali Laras. Oh iya, 4/2. 4/2 jadi 2 ya. Kemudian X Ya. pangkat. X 4 pangkat. pangkat 4/2. Pangkat 2, oke. Kemudian min, integral dari X pangkat 2 apa? Integral dari X pangkat 2. 1/2 1/2X. 1/2 X pangkat, kok 1/2? Laras. 1 A per N plus 1. N-nya ditambah 1. 1/3. Ya, 1/3 X pangkat berapa? X pangkat 3. 3 ya, ditambah 1 ya. Milih, paham? Milih. Paham nggak? Jadi rumus yang dipakai ini ya. A per N plus 1 gitu ya. Pokoknya ini harus hafal nih. Di sini apa? X pangkat N plus 1. Milih, paham? Jadi ini, integral dari 4X itu adalah A-nya 4. N-nya 1 ya. Jadi 4 dibagi 1 tambah 1 jadinya 2 ya. Oke. Jadi 4 dibagi 2 nih. Kemudian X-nya juga pangkatnya 2. Nah, kemudian yang min X pangkat 2 ini A-nya 1. Berarti 1 per N-nya itu 2. Ditambah 1 dulu ya. Jadi 3. Jadi 3. X pangkat 3 gitu ya. Milih, paham? Oke. Kemudian kita substitusi nih. 4-nya dulu ke dalam ya. Ini saya copy dulu. X-nya diganti dengan 4. Dikurangi. Nah, saya bikin ininya dulu. Ini diganti 4 dulu pertama. Jangan kebalik ya, pokoknya yang batas atasnya masuk dulu. Kemudian dikurangi batas yang bawahnya 1. Nah, yang ini 1. Nah, ya udah sekarang tinggal dihitung nih.
sama dengan 4 pangkat 2 berapa Laras? 16. 16 kali 2? 32. 32. 4 pangkat 3 berapa? 64. 64. Oke, per 3 ya. Kemudian dikurangi 1 pangkat 2 berapa? 1. 1 dikali 2? 2. 2. Ini 2. Ini 2. Kemudian dikurangi sepertiga ya. Kurangi sepertiga. Nah, kalau kalian dapat seperti ini, salah. Maka caranya adalah ini 32 kalian kurangi 2 dulu ya. 32 kurangi 2. Bulat sama bulat dulu ya. Kemudian min 64 dikurangi, ditambah sepertiga nih. Ditambah sepertiga ya, karena min dikali min nih. Sepertiga. Supaya kalian lebih mudah menghitungnya. Jadi jangan disamakan penyebut di sini juga menyamakan penyebut. Kalian buang waktunya lebih lama ya. Jadi yang bulat dikurangi sama yang bulat dulu nih, jadi 30 ya. Kemudian dikurangi nih, 64 dikurangi 1 ya, bacanya ya, jadi 63. Jadi ini adalah 63 per 3. Nah, jadinya bulat nih, ya kan? 63 dibagi 3 berapa Laras? 21. 21. Nah, kan jadinya bulat semua tuh. Jadinya berapa Laras? 9. 9. Satuan luas. Apakah paham? Yang nomor B? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan sekarang yang nggak ada batasnya di soal. Gimana ya cara mengerjakan kalau batasnya nggak ada sama sekali di soal? Coba ya. Kita udah dicatat? Oh, Ibu, mau nanya, Bu. Ya, apa, Gara? Yang kayak nomor 2C itu kan garis X-nya 10, Bu. Kan itu cuma dikasih tahu cuma 1 doang, Bu. Berarti itu gimana, Bu? Nah, oke. Sebentar. Yang C. Oke. Yang ini ya, saya copy nih. Pindah ke sini. Nah, kalau yang C perhatikan fungsinya dinyatakan dalam X sama dengan, maka kita integralkan terhadap DY ya. Nah, maksudnya apa? Nah, caranya adalah gini. Ini supaya ada gambaran. Nanti saya ajarin yang tanpa pakai gambar. Jadi kalau misalnya kita menggambar ini kan, pertama kita cari X-aksennya nih. Bu, kenapa X aksen bukan Y aksen? Kan fungsinya yang dikuadratin Y-nya. Ya udah kita bikin X aksen aja. Jadinya adalah turunan dari ini 0 ya. Jadinya dia 2Y. Sama dengan 0. Nah, kita mencari ekstrimnya di mana gitu ya. Oh, berarti Y-nya di 0 nih. Nah, titik baliknya ada di 0, Y-nya. Nah, kalau Y-nya 0 berarti 1 ya. Berarti 1,0 nih. 1,0 dia ekstrimnya. Nah, kemudian bayangan gambarnya adalah seperti ini. Ekstrimnya di 1,0 di sini. Nah, sekarang kita coba kalau X-nya 2 berapa? Jangan dicoba di X-nya 0, nggak mungkin. Gitu ya. Karena X-nya 0. Kalau X-nya 0, ya dia jadinya min 1 diakarin gitu kan? Nggak dapat. Pasti dia kebukanya ke sana. Kita masukkan X-nya 2 nih. 2 berarti 1. Berarti dia plus minus nih. Plus minus 1. Pasangannya bisa di sini. Bisa di sini. Nah, ini 1. Ini min 1. Ini 1. Nah, dia kurvanya itu terbukanya ke sana. Kayak begono. Nah, Bu, kenapa ngadepnya ke sumbu X? Karena dia ya Y-nya yang dikuadratin gitu ya. Karena Y-nya yang dikuadratkan, maka dia terbuka ke kanan atau ke kiri, gitu, bukan ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian ada X sama dengan 10, berarti di sini. 10-nya di sini. Nah, berarti ini tadi 1 kan? Nah, yang kita hitung itu ini. Wilayah di sinilah yang akan kita hitung luasannya. Nah,
Nah, cara menghitungnya gimana? Nah, kita harus cari kurva yang di atasnya arsiran itu siapa. Batasnya udah ketemu ya, 1 sampai 10 ya. Kemudian fungsi yang kita integralkan itu adalah ini dijadikan Y sama dengan ya. Nah, ini sebentar kita jadikan Y sama dengan dulu. Berarti Y kuadrat sama dengan X min 1 ya. X min 1. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar. Plus minus akar X min 1. Nah, kok ada plus minus, Bu? Ya iya, kuadrat. Nah, yang plus itu yang ini. Berarti yang ini adalah yang plus akar. Yang di atas ya, yang nilainya Y-nya positif. Akar X plus 1. Nah, yang minus yang mana? Yang di bawah ini loh. Nah, grafik yang ini adalah Y sama dengan min akar X min 1. Nah, sekarang kita integralkan. Kita cari luasannya ya. Nah, ini saya cropping dulu. Malah pakai gambaran ya, nggak diketik ya. Nanti kalau putus lagi, hilang deh tulisannya. Nah, copy dulu biar nggak hilang. Nah, kita taruh di sini dulu ya. Ini saya buang dulu. Saya tempel gambarnya di sini. Biar nggak hilang. Nah, sekarang kita ketik aja. Nanti kalau putus, biar nggak hilang. Nah, sekarang kita mau cari luasnya. Jadi luasnya adalah, mana? Enter dulu. Nah, L luasnya kita copy dari sini. Nah, copy. Sini ya. Sama dengan, nah, sebentar. Kita turunin dulu aja ya. Biar kelihatan gambarnya. Nah, ini dia. Luasnya adalah berarti integral batasnya dari 1 sampai 10 ya. Ini 1 sampai 10. Ini 10. Kemudian fungsi yang kita integralkan yang ini. Akar X plus 1 dikurangi min. Nah, ini kita masukkan yang akar. Saya buang. Saya ganti dengan akar yang positif dulu ya. Yang atas kurang bawah gitu. Jadi di sini adalah yang akar X min 1. Kemudian dikurangi min ini. Akar X min 1. Tutup kurung. Nah, begitu. DX. Nah, sekarang sama dengan berarti integralnya ini min kali min jadi plus ya. Berarti saya copy aja. Copy. Ini integralnya jadi 2 kali. Nah, ini saya buang ya. Hilang DX. Nah, begitu. Apakah sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Sekarang kita integralin sama dengan. Nah, di sini kan X min 1 pangkat setengah ya. Nah, ini saya jadikan pangkat setengah dulu. Biar ini adalah 2. Ini saya hapus. Dia menjadi, pakai ini. Pangkat setengah. X min 1 pangkatnya setengah. Karena akar ya. 1/2. Nah, kemudian kita integralkan. Integralnya sama dengan, kita integralkan pakai metode substitusi nih. Nah, caranya gimana? Kita pakai kurung siku sebentar. Saya copy kurung siku dulu. Copy. Nah, cara mengintegralkan adalah 2 gini. Kalau kalian ada soal A, U pangkat N, DX gitu ya. Maka kita integralin, hasil integralnya adalah A dibagi N plus 1, kemudian dikali turunan dari U. Jadi U aksen ya, dikali 1/U aksen, kemudian U-nya pangkatnya jadi tambah 1 itu ya.
Nah, ini sebenarnya metode substitusi sebenarnya integralnya, tetapi kita tulis secara ringkasnya daripada harus cari U sama dengan X min 1, kemudian DU sama dengan DX, kemudian substitusi lagi kan panjang nih. Maka kita memakai rumus yang ini aja. A dibagi ini pangkatnya ini kita integralin dulu jadi N+1 ya. Kemudian dikali yang U-nya itu kan dia metode substitusi ya. Dia diturunkan jadi 1/, gitu. Karena dia X min 1 jadi hanya 1 ya. Maka dia dapatnya adalah, ini saya hapus. Dia adalah 2/, saya bikin baru. 2/setengah ditambah 1 ya. N-nya yang setengah ini ditambah 1 jadi 3/2 ya. Saya tuliskan langsung di sini 3/2. Nah, kemudian dia di sini adalah X min 1. Pangkatnya berapa? Jadi 3/2 ya. Ini jadi 3/2. Saya copy dari sini aja. 3/2. Ini batasnya sampai 10. Nah, sama dengan. Kemudian, ini disederhanakan nih. Ini jadi 2-nya naik ke atas ya, dikali 2 ya. Jadi 4/3. Saya tulis 4/3. 4/3. Kemudian dia, ini saya copy, substitusi dulu 10-nya ya. Ini, kok kurungnya banyak banget. Ini nggak usah ya. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Ya. Kemudian dikurangi. Yang ini ganti dulu 10. Kemudian dikurangi. Yang ini juga nggak usah ya. Nah, sekarang kita pakai lagi ganti X-nya dengan 1. Nih, di sini 1. Nah, gitu. Tinggal dihitung deh, sama dengan, ini jadi 9 ya. Nah, berarti 4/3. Ini di copy aja ya. 9 pangkat 2 ya. 9 jadikan 3/2. 3/2. Nah, kemudian dikurangi 0 ya. Yang belakang karena 1 min 1. Min 0. Kok sama dengan min 0. Nah, oke. Nah, ini perhatikan. 3 berpangkat 2 dikali 3/2. 2-nya coret nih. Berarti tinggal 3/3 ya. Jadinya adalah 27. 27, oh ini coret 1 lagi nih sama ini ya. Jadi 9 kali 4, 36. Satuan luas. Gitu. Apakah jelas? Bu, saya kalau buat nyari luas saya udah ngerti, tapi saya malah nggak ngerti yang cara gambar dari awal lagi. Oke, nah kalau yang ini memang karena dia X sama dengan ya, cara gambarnya adalah tadi menentukan titik balik ya. Jadi pertama dengan gambar. Oh, dengan gambar mah di bawah ya. Ini tadi ada gambar. Cara menggambar grafik. Nah, tentukan titik balik kurva. Berarti kalau di sini X berarti pakai X aksen ya. X aksen aja. Kan titik balik juga yang turunan kemarin kita pelajari ya. Daripada kita harus mengingat min B/2A ya. Ada juga sebenarnya waktu kelas 10 kalian pelajari. 1 diturunkan 0, Y kuadrat diturunkan 2Y, kemudian ini disama dengankan 0. Dari sini kita dapat Y-nya adalah 0. Nah, kalau Y-nya 0, kita substitusi ke sana, kita dapat X-nya adalah 1. Nah, ini dapat titiknya adalah 1,0 ya. Nah, kemudian kalau titik baliknya udah dapat, ini rumus ya. Ini saya copy dulu deh. Rumus cepatnya metode substitusi. Walaupun sebenarnya nanti di sini nggak ada ya. Saya nggak munculkan soal yang pakai metode substitusi kayak gini deh.
Ini udah kemarin di integral tentu ya. Kita pakai yang rumus dasar aja semuanya. Ini saya buang dulu. Ini saya taruh di bawah sini dulu ya. Sini. Nah, kita lanjutin yang gambar grafik tadi. Nah, kalau udah dapat titik baliknya, kita tinggal bikin tabel. Bikin tabelnya. Di sini X, Y. Di Y dulu aja ya. Y-nya aja yang sembarang. Di sini X. Karena dia variabel terikatnya yang X, variabel bebasnya adalah si Y. Nah, ini kita bikin 3 aja kalau kuadrat ya. Mau X kuadrat atau Y kuadrat, pokoknya kita bikin tabelnya 3 kolom aja. Nah, titik ekstrimnya ini kita letakkan di tengah. Siapa ekstrimnya? Tadi Y 0, di sini 0. Kemudian kita pakai di sini min 1, simetris ya, 1. Nah, Bu, kalau saya pakai min 2 boleh nggak? Oh, boleh, tetapi kanannya 0 harus 2 gitu ya, simetris. Oke, kemudian kita tentukan X-nya. Nah, tadi X-nya di sini 1 kalau 0 ya. Nah, kalau X-nya kalau Y-nya min 1, berarti min 1 kuadrat itu kan tetap 1 ya, ditambah 1, 2 nih. Nah, kemudian 1 ya udah 2 juga. Nah, kalau udah jadi kan tinggal digambar tadi. 0, ini saya cropping dulu tabelnya supaya ada ininya. Saya tempel di sini ya. Copy. Ini saya hapus dulu biar rapi. Nah, ini tabelnya. Oke, kemudian kalau tabelnya udah jadi kan min 1,2, kemudian 0,1, 1,2 kita pasangkan di sini. Nah, 1,0, kemudian min 1, 2, bacanya X, Y ya, kebalik saya. 2, min 1 sama 2,1. Ya udah terus dilengkungkan gitu ya. Apakah paham menggambar grafik? Kita nanti cari yang X kuadrat ya, habis ini ya. Nanti saya nggak bahas yang Y kuadrat deh. Ini aja satu aja. Oke, paham? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, yuk. Nah, coba kita cari yang lain ya. Cari soal yang lain yang X kuadrat deh, jangan yang Y kuadrat. Nah, ini yang D lewatin deh. Nah, yang ini coba yang E ya. Kan nggak ada batasnya nih dua-duanya. Nah, berarti kita harus cari dua-duanya. Yang E, yang D kita lewatin ya, lewat. Yang E. Nah, tanpa gambar lagi ya. Ini bisa nih tanpa gambar. Nanti kalau pakai gambar di bawahnya ya. Penjelasan pakai gambarnya. Yang ini tanpa gambar dulu. Karena nanti kalau soalnya di PG kan kalian harus cari cara supaya bisa mengerjakan soal cepat gitu ya. Kalau tanpa gambar berarti pertama cari batas integral. Karena batas integralnya belum ada ya. Nah, caranya gimana? Y1 sama dengan Y2. Bu, Y1-nya mana? Pokoknya yang fungsi dituliskan pertama di soal itu kalian anggap sebagai Y1 gitu. Yang kedua berarti Y2 gitu ya. Nah, ini kita jadikan Y1 sama dengan Y2 buat cari batas integral gitu. Selalu ya, kalau cari batas integral selalu Y1 sama dengan Y2 kalau belum ada satupun di soal gitu. Nah, kemudian kita masukkan Y1 siapa? Nah, ini yang pertama ditulis di soal itulah kita ambil sebagai Y1. Disama dengankan sama Y2, berarti X plus 3. Kemudian kita pindah ruas. Semua pindah ke kanan aja karena di sini X kuadratnya minus, supaya dia nggak minus ya. Jadi ini jadi X kuadratnya kita tulis di depan sendiri. Kemudian plus X. Kemudian ini 9 pindah jadi min ya, min 6 nih. Nah, kemudian kita faktorkan. Jadi 0 sama dengan faktornya min 6 tadi ya. Supaya plus berarti plus 3X plus 3 sama X. Ini plus. Ini plus. Nah, X min 2 ya. Nah, seperti ini. Dari sini kita dapat nilai X-nya adalah min 3 sama 2. Nah, ini sebagai batas integral ya. Nah, ini adalah min 3 sama X sama dengan 2. Ini adalah batas integralnya. Nah, kalau batas integral sudah dapat,
Kemudian kita mencari fungsi mana yang lebih tinggi gitu ya. Tentukan fungsi mana yang lebih tinggi. Nah, caranya adalah ambil satu nilai X di antara batas integral nih. Nah, di antara batas integral. Nah, berarti misalkan X yang kita ambil adalah 0 aja ya, yang paling gampang ya, karena dari min 3 sampai 2, ya X-nya sama dengan 0 aja. Nah, ini kemudian substitusikan ke kedua kurva. Y1 dan Y2 pasti ya. Nah, kita masukkan dulu ke sini, ke kurva yang pertama. Kita ngecek siapa yang lebih tinggi, yang lebih besar nilainya itulah yang lebih tinggi gitu ya. Berarti dari sini kita dapat Y-nya adalah kalau X-nya 0, 9. Nah, kemudian kita masukkan ke kurva yang kedua. Kurva yang kedua, berarti Y-nya adalah kalau X-nya 0 berarti 3 ya. Nah, dari sini ketahuan nih, siapa yang lebih tinggi? 9, berarti ini yang di atas. Yang di atas. Atau yang di depan nanti ya. Yang ini yang di bawah. Oke, berarti luasnya adalah L sama dengan, nah ini saya copy dari sini. Copy. Luasnya adalah batasnya tadi dari min 3 sampai 2. 2. Kemudian fungsinya adalah yang di atas adalah yang 9 min X kuadrat. Berarti ini yang menggantikan fungsi yang di depan sini ya. Nah, yang di atas itu yang di depan. Kemudian dikurangi yang X plus 3 nih di sini. Nah, begitu. Apakah paham sampai di sini? Menentukan batas integral dan menentukan fungsi mana yang lebih tinggi. Nah, habis ini nanti kalau udah dapat, kita akan membahas kalau pakai gambar seperti apa. Berarti ini integral. Saya copy aja ya. Copy. Integral ini menjadi min X kuadrat, saya copy aja. Copy, ini saya buang semua deh. Min X kuadrat, kemudian min X plus 6 dx. Nah, tinggal diintegralkan. Sekarang saya ambil kurung kotak nih. Nah, sekarang kita integralkan nih. Min X kuadrat diintegralkan jadi min, di sini 1 ya. Min 1/3 ya. Di sini 3 nih. Ini dibuang aja nih ya. Ini jadi X pangkatnya 3. 3. Nah, kemudian integral dari min X berarti min setengah X pangkat 2 ya. Copy dari sini aja. Nah, ini setengah. Pangkatnya 2. Pangkat 2. Kemudian integral dari 6 berarti plus 6x. Batasnya dari min 3 sampai 2. Nah, ya udah tinggal ngitung ya. Nah, sama dengan, tinggal substitusi sekarang. Nah, substitusi dulu 2 ke sini ya. Copy. Min. Nah, kita masukkan ke sini 2 dulu. 2. Di sini juga 2. Kemudian di sini juga 2. Nah, yang ini adalah min 3 ya. Min 3. Min 3. Yang ini min 3. Nah, oke, sekarang kita tinggal menghitung nih. Dihitung deh, sama dengan 2 pangkat 3. Berapa di? Di 2 pangkat 3 di. Ya, Bu,
2,3. 8. Berarti 8/3 ya. Saya tulis 8. Min ya. Kurang minnya nih. Min 8/3. Kemudian 2/2 dibagi 2. 2, Bu. 2. 6 kali 2. 6 kali 2, 12. 12. Salah. Dikurangi. Sekarang yang ini. Min 3/3. Min 27. Min 27 dibagi min 3. 9. Min 9. 9. 9. Ya. Min 3/2. Min 3/2 9. dibagi 2. 9/2. 9/2. Kemudian 6 kali min 3. Min 18. 18. Oke, sama dengan. Nah, kita tinggal hitung nih bulatnya. Oh, ini pecahan terakhir ya. Ini min 2 ditambah 12 tuh 10 ya. Kemudian ini 9 dikurangi 18 itu min 9. Kena min jadi plus 9 ya. Nah, sekarang ini min 8/3. 8/3 itu adalah 2/3 ya. 2/3. Nah, ini biasanya kan kalau kalian langsung samakan penyebut ya. Nah, ini saya ajarkan cara yang lain. Kalau misalnya Bu, saya lebih suka samakan penyebut, ya udah, nggak apa-apa. 9/2 itu adalah 4,5 ya. 4/2. 4/1/2. Nah, ya udah tinggal dihitung nih. Bulatnya sama bulatnya dulu nih. 10 tambah 9, 19. Kemudian yang ini nih. Ditambah yang ini nih. 2 sama 4. Nah, kan ini setengah sama 2/3. Kita yang plus yang di depan ya, min yang kita taruh di belakang. Karena setengah dikurangi 2/3 itu nggak bisa, karena lebih besar 2/3 ya, 2/3 itu kan 0,6. Kalau seperti 2 itu kan 0,5, berarti kita ambilkan dari 4 sini. Jadi ini saya tulis di depan ya. Ini saya tulis menjadi 3, yang ini menjadi 3/2 ya. Karena yang satunya dari 4 itu saya pindahin ke setengah. Jadinya jadi 3/2, oke? Kemudian dikurangi 2/3. Nah, kemudian baru yang pecahan ini kita samakan penyebutnya. Jadi ini jadi 1 ya. Oke, berarti jadinya sama dengan 19 ditambah 1, kemudian pecahannya itu kita nggak kelihatan, sebentar. Sama dengannya di bawah aja. Sama dengan 19 ditambah 3 dikurangi 2 itu 1, kemudian ditambah 3/2. Ini kita samakan penyebutnya nih. 3/2 sama 2/3. Nah, samakan penyebutnya berarti penyebutnya 6 ya. 6. 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 3, 9. Kemudian min 6 dibagi 3, 2. 4 ya, min 4. Nah, berarti kita dapat sama dengan 25/6 ya. Nih 5/6. 5/6. Satuan luas. Begitu. Kalau tanpa gambar ya. Nah, sekarang kita cek dengan gambar. Dengan Bu, mau gambar. nanya, Bu. Ya apa? Boleh, silakan. Itu saya masih bingung yang tadi Bu, yang nentuin atas sama bawah Bu. Oke, atas dan bawah nih. Kita kan udah dapat batas integral nih. Ya. Iya kan? Ini cari batas integral. Kemudian kita ambil satu nilai X di antara min 3 sampai 2. X berapa, Bu? Kalau saya ngambil X-nya 1 boleh nggak? Boleh. 1 di sini, ada di sini. Bu, kalau saya ambil 0 boleh nggak? Boleh di sini. Bu, saya ambil min 1 boleh nggak? Boleh, ada di sini. Bu, saya ambil min 2 boleh nggak? Boleh, ada di sini. Yang nggak boleh itu kalau kalian ambil 3 atau min 4 yang di luar ini ya, interval ini ya. Oke? Nah, maka di sini saya ambil X-nya sama dengan 0.
Kemudian X yang kita ambil di selang interval ini, kita substitusi ke kurva kita ke keduanya ya. Satu persatu nih. Kita masukkan ke Y1 dulu nih. Dapatnya adalah 9. Kemudian masuk ke Y2 nih, dapatnya 3. Nah, yang lebih tinggi itu yang di atas. Yang lebih besar nilainya. Oke? Yang lebih kecil itu yang di bawah. Nah, ini jadinya Y1 di sini nih. Y2 di sini. Oke? Jadi yang lebih tinggi itu yang di depan. Paham? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita yang pakai grafik ya. Kalau pakai grafik jelas kelihatan siapa yang di depan. Siapa yang di atas. Nah, ini dengan gambar. Berarti kita harus gambar satu persatu ya. Kita gambar dulu yang Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, ini cari titik ekstrimnya. Titik, kenapa masuk equation ya? Titik ekstrim. Atau titik balik ya. Atau titik balik. Berarti kita turunkan ya Y aksen. Kita cari Y aksen. Itu adalah titik balik. Nah, berarti min 2X ya. Ini kita sama dengan kan 0. Berarti dari sini kita ketemu nilai X-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau udah dapat X-nya, kita substitusi lagi ke Y-nya. Kita dapat 9 ya. Nah, berarti Y-nya sama dengan 9. Y sama dengan 9. Nah, berarti dari sini kita dapat titiknya adalah 0,9. Nah, kalau sudah dapat titik ekstrimnya, kemudian kita bikin tabelnya. Gambar tabelnya. XY. Ini 1, 2, 3. Nah, ekstrimnya tadi di tengah. X-nya 0. Di sini min 1. Di sini 1. Nah, simetris ya. Kalau Bu, saya pakai 2 aja. Boleh ya. Di sini min 2, di sini 2. Nah, kita coba yang ini. Kemudian ini kita substitusi ke sana. Berarti kalau ini 2, berarti 4 ya. 9 min 4, 5 di sini. Kemudian kalau X-nya 0, tadi 9. Pasti kalau yang 2, 5 juga tuh. Simetris ya. Nah, kemudian kita gambar. Sebentar. Kita bikin yang yang keduanya ya, biar gambarnya sekalian. Bikin tabel yang satunya. Ini saya cropping dulu tabelnya. Kita pindahkan ke sini. Ini saya buang dulu. Kita taruh di sini. Kemudian yang kurva kedua. Nah, kemudian yang kurva kedua, Y sama dengan X plus 3. Nah, kalau ini nggak usah pakai ekstrim ya. Karena dia tidak ada tidak ada kuadratnya. Berarti dia langsung bikin tabelnya. X, Y. Nah, ini mah butuh 2 aja nih. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 4. Nah, dari sini kemudian kita gambar ya. Kalau tabelnya keduanya kita sudah bikin, kemudian tinggal digambar. Saya cropping dulu supaya ada datanya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar nempel jadi satu di sini. Di sini ternyata. Oke, kemudian kita gambar. Gambarnya kayak mana? Ini saya turunkan dulu ya. Saya turunin deh dengan gambar. Nah, sini. Sekarang kita gambar grafiknya. Sumbu X, sumbu Y. Kebalik deh saya bilangnya. Kalau 0, 9. 9 di sini ya. Nah, ini. Kemudian ini 3. Ini 3. Nah, kemudian kalau min 2, ini 3, berarti di sini 2. Min 2 itu pasangannya 5, ini 6, 5 turun sedikit. Nah, di sini. Di sini titiknya. Kemudian kalau ini 3, berarti sini 2,
Ini pasangannya juga di sini. Nah, ini tadi 0,9 itu ekstrimnya, berarti dia lengkungnya ke sana. Ke sana. Nah, kalau sudah, ini Y, ini X. Kemudian kita gambar yang garis nih, 0,3 di sini nih titiknya. Kemudian 1, 2 di sini, 1 di sini. 1,4, 3 di sini, 4 di sini. Nah, kemudian kita garis, kita hubungkan dengan garis lurus. Ini lurus enggak? Nah, berarti yang ini tadi kurang panjang. Sebentar, kita panjangkan yang ini. Kan dia sampai berpotongan. Nah, berarti kan antara grafik Y1 dan Y2 nih. Tadi yang Y1 siapa? Yang ini ya. Ini Y1, ini yang Y2. Nah, berarti yang kita arsir itu wilayah yang ini. Nih, wilayah tertutup ya. Ingat, luas daerah itu pasti wilayah tertutup. Tapi di sini kan tertutupnya banyak, Bu. Nah, nanti kalau misalnya ada Y1, Y2, ada sumbu Y, berarti wilayah kecil ini ya. Oke. Kalau nanti dia bilangnya kurva Y1, kurva Y2, ada sumbu Y, ada sumbu X, berarti yang ini ya. Oke. Nah, ini bisa jadi sampai sini nih. Nah, gitu. Karena tadi Y1 sama Y2 doang, ya udah. Berarti batasnya cuma 2 garis itu, kurva 1 sama kurva 2. Oke, kalau sudah, nah tadi batas integralnya adalah di sini nih. Ini. Nah, ini tadi dapatnya 2 ya. Nah, yang ini tadi dapatnya min 3 nih. Nah, ini min 3. Begitu. Kemudian, nah dari gambar kan kelihatan nih, siapa yang lebih tinggi? Yang 9 min X kuadrat, gitu kan? Paham ya? Oke, langkah selanjutnya sih sama. Ini kan cuman bedanya pakai gambar ya. Oke, ini saya cropping dulu sebelum putus sinyalnya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini saya hapus dulu, saya tempel di sini. Mana? Oke. Ibu. Ya apa? Tadi kan yang nggak pakai gambar kan, misalnya kayak gitu kan, apa? Maksudnya ngerjainnya kayak gitu. Nah, tapi Nih. gimana kita nentuin kalau itu tuh ditambah atau dikurang? Kan kalau yang ini kan pakai cara pengurangan, Bu. Terus tadi yang di soal yang nomor 1 tadi kan ada yang perpotongan 2 garis itu jadinya kan ditambah. Ya. Nah, itu kalau tanpa gambar gimana caranya? Nah, oke. Kalau tanpa gambar gini cara ceknya. Kalau ini kan kita ceknya tadi nih, perhatikan di X yang sama nih. Mana ya tadi? Tanpa gambar. Di X yang sama, itu kita dapat di X yang sama, kita dapat 2 nilai Y dari Y yang berbeda. Artinya, dia kurvanya adalah seperti ini. Artinya, saat X-nya 0, itu kita dapat 2 nilai Y di kurva yang berbeda. Artinya, dia atas bawah. Paham? Kalau di sini, nah, sekarang kalau di sini kita ambil 1 nilai X. Nah, di sini ya. Kita misalnya mengambil nilai X-nya 1 deh di sini ya, 1 X-nya. 1 itu kita masukkan ke grafik yang pertama nih, ke sini ya. X-nya 1 itu ketemunya 5 ya. Ketemunya 5. Kemudian kalau kita masukkan ke sini, dapatnya adalah akar 5. Akar 5. Nah, sekarang 5 sama akar 5 itu akar 5 lebih rendah ya daripada 5 ya. Karena akar 5 itu kan di bawahnya akar 9 ya. Akar 9 aja 3 gitu kan. Tetapi perhatikan ini pasti ada syarat sumbu X. Ada syarat sumbu X ya. Nah, perhatikan kalau kita ambil di sini, ini kita dapatnya harusnya yang di bawahnya sini kan. Tapi biasanya sih kalau gambar yang harus dipotong, biasanya gambarnya ada. Oke, paham? Oke, biasanya kalau kita minta harus dipotong itu biasanya gambarnya ada. Kalau misalnya Bu, kalau misalnya nanti gambarnya, nah misalnya kayak gini,
ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini masuk akal nih kalau kalian tanyakan. Karena kalau yang kayak gini nih nggak jarang sekali yang dia hanya tulisan lisan, nggak ada gambarnya, kemudian kita harus memotong gitu ya. Nah, ini kalau soal seperti ini harus 2 kali ngitung ya, ditambah ya. Yang ini itu di atas sumbu X berarti plus integral ya, plus integral. Kalau yang ini di bawah sumbu X ini pasti minus integral. Nah, Bu, kita taunya kalau misalnya dia ada luasan daerah yang harus 2 kali ngitung, gimana kalau soalnya nggak ada gambarnya? Nah, kita cari ya soal yang seperti ini ya. Ini saya buang dulu, kita pindah ke modul dulu. Kita cari yang soalnya kayak gitu. Ada. Yang ini 1, enggak, ini 1. Nah, yang ini nih. Kayak yang D sama F nih. Pasti kejadiannya seperti yang tadi tuh. Coba ya, kita yang F dulu deh. Nih, copy, kita pindah ke nomor 3 ya. Ini nomor 3 sekarang. Pindah ke sini, nomor 3. Mana nomor 3? Nih dia. Nomor 3, apa F tadi ya? Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Nah, yang F. Kok G? Oh, karena ini F ya. Ya udahlah, apapun. Nah, ini ya tanpa gambar ya, tanpa gambar. Nah, pertama cari batas integral. Bukan fungsinya cuma 1. Nah, makanya ada sumbu X. Artinya sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Oke? Saat di sumbu X itu berarti saat Y-nya 0. Nah, ini kita anggap sebagai Y2. Nah, ya. Sekarang kita muncul Y1 sama dengan Y2 nih. Y1 sama dengan Y2. Nah, Y1-nya adalah si ini, X pangkat 3 bla 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 ini. Sama dengan 0. Nah, kemudian tinggal faktorkan nih. Berarti X1X difaktorkan keluar ya. Berarti X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan yang masih di dalam kurung tuh. Berarti dia X, buka kurung, faktornya dari 8. 8 itu faktornya adalah 2 kali 4. Tapi dijumlahin harus min 6. Oh ya udah, min 2 kali min 4 ya. Min 2 kali min 4 itu. Oke, kita masukkan ke sana. Berarti di sini adalah X min 2 sama X min 4 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapat 3 nilai X tuh, ya kan? Yang di luar ini X sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 4. Nah, beginilah yang harus dihitung 2 kali. Jangan sampai kalian menghitung dari 0 sampai 4 aja lah. Kan 2 ada di antaranya. Nggak bisa ya. Nah, ini berarti kita harus bikin ini dulu. Kita bikin garis bilangan dari batasnya 0, kemudian 2, kemudian 4. Buat apa, Bu? Buat ngecek ini grafiknya kapan di atas, kapan di bawah. Itu pasti gambarnya kayak yang tadi ya. Nah, caranya gimana? Kita ambil satu nilai X di antara. Nah, di antara sini kita pakai 1 dulu. Kita cek masukkan ke sini ya. Berarti Y-nya adalah nilainya plus apa min G? 1 pangkat 3 1 min 6. Kemudian plus 8. 9 dikurangi 6 itu plus ya. Nah, ini plus. Ya udah di sini min. Itu artinya ini di atas, kemudian ini di bawah. Kayak gitu gambarnya. Oke, bayangannya ya.
Oke, sekarang kita baru hitung nih. Ini saya cropping dulu ya. Udah mau jam 11 ya, cepet ya. Ini saya cropping dulu. Copy, kemudian saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Tempel di sini. Nah, kemudian luasnya kita hitung 2 kali. L sama dengan, saya copy dari yang sini aja. Copy. Mana nih dia. Kan dari 0 sampai 2 dulu nih. Dari 0 sampai 2. Fungsinya plus, positif di atas ya. Jadi ini nggak usah dikalimin 1 nih. Langsung aja diintegralin gitu. Masukkan ke sana ya. Yang ini saya buang. Ya. Nah, dx kemudian ditambah integral, saya copy aja deh. Nah, sekarang yang batasnya salah. Sini. Nah, sekarang kita masukkan yang dari 2 sampai 4 ya. Ini 2, yang ini 4. Nah, ini fungsinya harus kita kalimin 1. Kenapa? Karena dia di bawah sumbu X ya, arsirannya gitu. Ya udah, kita tinggal menghitung nih. Sampai ini apakah paham? Paham ya? Oke, jadi kapan yang harus menghitung 2 kali, kapan yang sekali. Atau misalnya kalian punya soal, sebentar saya misalnya ambil sembarang kurva ya. Misalnya 4. Oke, ini misalnya. Misalnya ini. Kemudian dia nggak pangkat 3, tapi pangkat 2. Kemudian dia menyebutkan pada interval misalnya dari 0 sampai 5 misalnya. Dari 0 sampai 5. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, gimana caranya? Nih. Pangkatnya 2, tapi dia intervalnya ada nih. Nah, berarti kita harus pastikan dulu nih, gambar dulu ya. Ini kita cari dulu Y aksennya nih, supaya kita pasti. Y aksen dulu nih, berarti min 2X ya. Sama dengan 0 nih, berarti dari sini kita dapat X-nya 0. Oke, ekstrimnya di 0, masukkan ke sana, berarti 16 ya. Berarti kita dapat titiknya adalah 0,16. Nah, kemudian gambarnya itu kayak gini nih. Gambarnya itu 16 di atas ya. Nah, 16 di sini nih. Kemudian 16 diakarin ya. Ini di Y-nya dinolin nih. Y-nya dinolin, kemudian akar dari 16 4 ya. Di sini min 4. Kemudian di sini 4. Nah, perhatikan nih. Dia grafiknya kayak begini. Begini. Dia mintanya dari 0 sampai 5. Nah, kan butuh tambahan lagi nih di sini ya. Ini 5 nih. Nah, berarti wilayah arsirannya adalah dari sini nih. Yang dari 0 ya, jangan dari min 4. Sama yang di sini. Nah, dari 4 sampai 5 nih. Paham ya? Jadi, ini penting sekali interval yang dimaui di soal. Jadi kita diminta menghitungnya dari yang ditanya aja ya. Dari 0 sampai 5 aja nih yang kita hitung. Nah, paham? Apakah jelas? Pokoknya pertama gambar dulu parabolanya. Parabolanya mah gampang ya. Kalau udah dapat ini kan tinggal bikin tabelnya, Kin. X, ini Y. Kemudian ekstrimnya itu di tengah ya. Ekstrimnya itu 0. Kemudian di sini kita pakai 4 aja deh. 4. Min 4 ya, salah. Min 4 sama 4. Bu, kenapa tiba-tiba pakai 4? Ya ini supaya 0 aja di sini gitu ya.
Kan ini 16, ya udah pasti 4 kuadrat jadi 0 ya kan? Jadi 0. Yang di sini 16. Nah, gitu ya. Jadi min 4,0, jadi titik ini dilewati, 4,0 dilewati 0,16. Kemudian karena dia mintanya nih hitung sampai 5. Ya udah sampai 5 yang kita hitung. Dan dia nggak ada yang dari min 4 ya. Ini mintanya dari 0. Jadi dari min 4 jangan dihitung, oke? Paham ya? Oke, jadi clue utama ya. Interval itu clue utama supaya kita nggak keluar dari interval. Paham? Oke, ini udah jam 11. Saya tutup ya. Semoga kalian paham apa yang sudah kita bahas hari ini.